Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Sampes. Kembali lagi tentunya di Podcast Juara, Jabar Prof bersuara bersama saya Yudi Revan. Wargi Jabar, kita hari ini spesial karena kita akan berbicara mengenai angka dan data. Nah, mengutip kata-kata Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil katanya ya, good decision is coming from good data, bad decision coming from bad data, and no decision is coming from no data. Jadi data itu penting, data itu bisa dibilang adalah new oil. Nah, berbicara tentang data, ini kita berhubungan dengan BPS Provinsi Jawa Barat atau Badan Pusat Statistik. Telah hadir bersama saya tentunya sosok yang begitu luar biasa inspiratif, dan kalau saya ingat gayanya seperti ini. Gitu ya, terus senyum kemana-mana. Oke, beliau adalah Ibu Diah Anugrah Kuswardani MA. Selamat sore Ibu. Selamat sore Kang Yudi. Sehat selalu ya Bu ya. Sabi-sabi Salam sehat, sukses, alhamdulillah. salam sehat. Kalau misalnya ketemu sama Ibu tuh, aduh, vibe positifnya tuh menular ke sini ya. Oke, penuh dengan keceriaan gitu ya. Oke, luar biasa. Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita berbicara mengenai Jabar dalam angka, Jawa Barat dalam angka. Nih kita pengen tahu dulu nih Bu, kalau misalnya tugas dan fungsi dari BPS itu sendiri apa sih Bu? Ya, kalau tugas BPS itu ya kalau secara undang-undang statistik tahun 97, kita itu tugasnya mengumpulkan data statistik dasar ya, karena secara undang-undang ada 3 jenis statistik nih Kang Yudi. Statistik dasar itu adalah statistik makro yang tugasnya BPS ya, karena ini untuk pembuat kebijakan ya. Tadi yang kata Pak Gubernur, good data itu menentukan good decision gitu ya. Betul. Jadi secara makro untuk kebijakan-kebijakan itu data statistik dasar disebutnya, dan itu adalah tusinya BPS. Kemudian yang kedua dari undang-undang tersebut menyebutkan data yang kedua adalah data statistik sektoral. Nah, ini teman-teman OPD tugasnya, termasuk Kang Yudi dan teman-teman dari Kominfo dan dari dinas-dinas. Nah, tugas BPS dalam mengawal data statistik sektoral itu fungsinya sebagai pembina. Jadi ngumpulin data untuk statistik dasar, membina OPD dan dinas instansi lain untuk menghasilkan datanya mereka. Nah, terus jenis data yang ketiga itu statistik khusus. Nah, statistik khusus itu dari lembaga-lembaga seperti NGO, yang pooling-pooling pendapat, quick count, itu statistik khusus namanya. Nah, itu jadi tugas utama BPS ngumpulin data statistik dasar. Yang kedua membina sektoral untuk mampu memproduksi data-datanya. Itu intinya. Ini luar biasa. Kalau tadi berbicara tentang 3 fungsi dan pokok itu ya, Nah, kita penasaran seperti apa sih BPS ini dalam mengumpulkan data di lapangan gitu, Bu? Nah, boleh dijelaskan mungkin, Bu? Nah, ngumpulin datanya juga ada beberapa cara nih, Kang Yudi ya. Ada yang langsung ya, langsung kita mendata, wawancara ke rumah tangga maupun ke perusahaan gitu ya. Yang kedua, kami mengumpulkan data-data dari OPD-OPD tadi, dari sektoral tadi, mengumpulkan data dari mereka. Ya, jadi ada yang langsung, ada yang memanfaatkan data-data yang telah diproduksi oleh teman-teman OPD tadi, gitu. Jadi secara langsung itu bisa door to door, ya, rumah tangga maupun perusahaan. Kemudian data sekunder itu kita kumpulkan dari dinas instansi yang mengumpulkan data, ya bisa vertikal, bisa OPD seperti itu. Tapi ada ciri-cirinya nggak Bu kalau misalnya dari BPS nih, misalkan wargi Jabar bertanya-tanya, apakah benar ini dari BPS atau dari mana gitu yang ingin nanya-nanya ke kita tentang data, itu ada ciri-cirinya nggak sih? Oh pasti dong, nanti kan bisa saja orang menyalahgunakan ngaku dari petugas BPS, taunya bukan gitu ya. Selalu kita bekali surat tugas nih, jangan lupa nih Bapak Ibu ketika menerima petugas yang mengaku petugas BPS,
tanyakan surat tugasnya, karena kami pasti memberikan surat tugas. Kemudian identitas biasanya ada tulisan petugas gitu. Seperti itu. Itu dia yang paling pentingnya. Jadi kalau Iya. misalnya wargi Jabar menemukan misalkan ini ada sensus apa nih? Boleh ditanya dulu surat tugasnya dan identitasnya. Identitasnya. Seperti itu ya, Bu Seperti ya. itu. Nah, kalau misalnya program-program di BPS Jawa Barat ini ada apa saja, Bu? Untuk tahun ini agak padat nih, banyak ya. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan sepanjang tahun 2022 ini. Yang pertama itu dari Desember lalu sampai Desember nanti itu ada survei biaya hidup SBH. Okay. Mungkin di antara wargi Jabar ada yang terkena sampel ya menjadi responden untuk menjadi responden SBH. Jadi untuk SBH ini tidak semua ya, Bu ya? Tidak, sampel. Okay. Ya, sampel. Kemudian yang kedua yang sedang dilaksanakan juga, ini ada kegiatan persiapan sensus penduduk lanjutan. Sensus penduduk Kenapa lanjutan. ada lanjutan, Ibu nih? Nah, dulu kan secara sensus sudah pernah dilakukan di tahun 2020. Oke, 2 tahun yang lalu ya, Bu 2 ya? 2 tahun yang lalu. Seharusnya yang lebih lengkapnya itu kan dilaksanakan di 2021. Tetapi karena kondisi ya pandemi masih berlangsung sehingga ada refocusing anggaran, ditundalah yang lengkap ini menjadi tahun 2022 ini. Kenapa harus ada lanjutan? Karena waktu 2020 itu informasi yang dikumpulkan sangat terbatas, Kang Yudi. Hanya jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut umur, sama keberadaan nih kita ini sesuai nggak dengan KTP kita, sesuai nggak dengan KK kita, kan hanya itu informasi. Sedangkan karakteristik seperti misalnya Kang Yudi itu pekerjaannya apa, pendidikannya apa, rumahnya kayak apa, itu belum ditanyakan. Nah itu ditanyakan untuk sensus penduduk lanjutan. Kemudian kita juga sedang melakukan kegiatan lapangan untuk pemutakhiran wilayah kerja statistik. Ini nantinya untuk sensus pertanian tahun 2023. Oke, 2023 udah disiapkan dari sekarang ya, Bu ya? Oh iya, sensus itu persiapannya beberapa tahun ke belakang. Sensus pertanian. Sensus pertanian. Selain pemutakhiran, di sensus pertanian ini juga yang dilakukan di tahun ini, gladi bersih nanti di Subang. Jadi gladi bersih itu ada di beberapa provinsi, salah satunya Jawa Barat, itu yang terpilih adalah Kabupaten Subang. Kemudian ada lagi pemutakhiran perusahaan pertanian sebagai persiapan sensus pertanian 2023. Ada perusahaannya, ada wilayahnya? Ada gladi bersih itu untuk keseluruhannya. Keseluruhannya, luar biasa. Dan Jawa Barat terpilih ya, Bu ya? Terpilih, karena Jawa Barat kan potensi pertanian ya. Oke. Terus ada lagi nggak, Bu, kira-kira program-programnya selain itu? Ya, yang rutin-rutin tetap seperti biasa berjalan ya. Ada Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Sakernas, pendataan harga, macam-macam, KSA untuk produksi padi tetap jalan. Itu setiap bulan juga ada ya, Bu, kalau nggak salah berita resmi statistik Jabar gitu ya. Rilis yang dilakukan. Nah, untuk membaca data-data tersebut nih, mungkin teman-teman media ataupun masyarakat juga ingin tahu cara membaca statistiknya tuh seperti apa sih, Bu? Apakah ada pendampingan Ibu di BPS Jabar? Ya, kita kemarin waktu rilis Jabar dalam angka ya, sudah kita sampaikan juga, kita tayangkan juga ya. Kita punya aplikasi Mudah Berdasi. Mudah Berdasi. Monitoring satu data berkualitas, terintegrasi. Ini salah satunya tuh untuk kalau misalnya nih Kang Yudi punya adik atau saudara yang lagi mau nulis nih, mahasiswa. Mau nulis, ini data ini sebenarnya maknanya apa ya? Atau ini cara ngumpulnya gimana? Konsepnya apa? Itu bisa melakukan konsultasi melalui aplikasi Mudah Berdasi ini. Nanti kita bimbing, kita kasih tahu cara-caranya. Atau misalnya Dinas Kominfo pengen menerjemahkan nih Susenas itu hasilnya apa sih? Maknanya apa nih data yang dihasilkan? Bisa mengundang kami untuk menjelaskan itu. Jadi penjelasan rahasia di balik angka itu apa? Ada gitu ya, Bu ya? Itu bisa menghubungi kami, bisa kita jelaskan. Ternyata data itu butuh translator ya, Bu ya, seperti Betul, itu ya, penerjemahnya. Supaya nggak misleading. Iya. Biar kita bisa
kalau orang awam ini apa ya gitu, tapi kalau Betul. misalnya diterjemahkan menjadi bahasa yang sehari-hari mungkin akan lebih gampang dicernanya Lebih seperti dicerna. itu ya, Betul Bu ya? sekali. Ya. Oke, baik. Nah, Ibu tadi menyinggung tentang Jabar dalam angka yang beberapa saat lalu tentunya sudah diresmikan oleh Bu Kepala BPS Jabar dan tentunya juga Sekda Pak Jawa Sekda, Barat. ya, Nah, boleh betul. diceritakan Jabar dalam angka ini apa sih, Bu? Jabar dalam angka itu sebetulnya potret dari Jawa Barat yang dilihat dari kacamata data. Dari kamera data lah gitu Iya, iya. ya. Jadi potret Jawa Barat, karena Jawa Barat dalam angka itu Ya. Kang Yudi lengkap sekali. Data penduduk ada, Ya. data mengenai ketenaga kerjaan ada, Ya. data mengenai produksi ada, segala macam ada di sana. Jadi oke. makanya dibilang ini adalah potret Jawa Barat dilihat dari kacamata data seperti itu. Oke, jadi ya itu dia kalau tadi Ada kita politik juga di sana. di situ juga ada. Iya. Ini komplit ada, berarti. Komplit. Ini kalau boleh dibilang mungkin miniaturnya Jawa Barat tapi dalam bentuk data dan angka. data dan angka. Dan itu tidak hanya produk BPS Kang Yudi, Oke. tapi produk-produk dari teman-teman OPD dan dinas instansi terkait. Itu Komplit ya. Komplit. Jadi semuanya di situ. ada di situ. Jadi istilahnya kita tuh mengcompile, Ya. mengumpulkan data-data dari teman-teman OPD untuk Ya. disatukan menjadi Jawa Barat dalam angka itu. Nah, Ya. apakah data-data tersebut atau data-data lain di BPS ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum mungkin Bu, dan caranya seperti apa sih Bu? Kalau untuk masyarakat umum jelas ya, kita kan punya website Ya. yang bisa diakses oleh siapapun ya. Kemudian kita juga setiap bulan merilis yang Ya. tadi Kang Yudi sampaikan ya. Setiap bulan itu kita merilis angka inflasi, nilai tukar petani, tingkat hunian kamar hotel, ekspor import ya. Yang rutin kita rilis secara langsung setiap bulan. Ya. Kemudian kita juga punya nih sekalian kemarin belum terinformasikan barangkali ya waktu Ya. rilis Jabar dalam angka. Selain website, kita juga punya loh untuk yang teman-teman kalangan milenial ini kalau apa mau tuh? mengakses data, aplikasi Buka Heula. Buka Heula. Buka Heula. Wow, ini udah ada di Ada, sudah Android bisa atau di- diakses. Oh, Ya, wow. Buka Heula ini modelnya kayak medsos Kang Yuri. Jadi beda kalau website itu kan resmi ya, Betul. tampilannya resmi. Tampilannya kaku gitu, baku Betul, gitu ya. baku. Itu karena seluruh Indonesia formatnya sama lah. Iya, gitu. iya. Kalau Buka Heula ini adalah salah satu inovasi dari BPS Provinsi Jabar Luar biasa. untuk memfasilitasi nih anak-anak generasi muda supaya bisa cinta data karena tampilannya kita sesuaikan dengan selera anak muda. Ada infografis di sana, ada hasil-hasil ketika kita webinar dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Wah, berarti luar biasa ini milenial BPS Jabar nih. Mengikuti nih kekinian. Oke, menurut Ibu sendiri nih, Bu Diah, menurut Ibu data itu seberapa penting? Dan tentunya juga ini pentingkah untuk pembangunan mungkin khususnya di Jawa Barat? Sangat penting pastinya Sangat ya, penting. karena kan slogannya ini ya, data itu mahal. Memang mahal karena cara mengumpulkan data itu kan tidak main-main ya, perlu melatih petugas, Ya. perlu membayar petugas. Tapi akan lebih mahal lagi membangun tanpa data. Karena tadi yang selalu disampaikan Pak Gubernur tadi kan, Iya, iya. iya jadi keputusan yang baik itu yang berdasarkan data dan data yang baik tentunya bukan asal data gitu. Iya. Jadi disitulah pentingnya data. Karena dari data ini misalnya kita bisa tahu nih wilayah tersebut yang dibutuhkan apa sih sebetulnya, karakteristik penduduknya kayak apa, mereka pendidikannya sampai mana, akses sekolahnya ada enggak, itu semua dari data kan. Nah tanpa data kita asal ngawur aja kan keputusannya, jadi tidak sesuai dengan fakta gitu, Oke. tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi penting banget kalau dibilang data itu sekarang adalah kekayaan baru, jenis kekayaan baru. Karena siapa yang menguasai data, dia akan menguasai dunia. Oh, mantap banget ya. Siapa yang menguasai data ya, itu yang menguasai dunia. Wih, mantap banget beneran quotes-nya nih luar biasa nih. Oke, nah apakah data yang dipublikasikan Bu ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi kah Bu? Iya, jadi memang ada data yang kita bisa publish ya tentunya. Dan sekarang harus diingat nih Kang Ya, Yudi ya. bahwa BPS itu secara undang-undang memang ada aturannya tidak boleh mempublish data individu. Oke. By name by address itu bukan ranahnya BPS. Oh, oke. Jadi BPS tidak akan pernah mengeluarkan data yang per individunya. Itu jadi
jangan khawatir kalau terpilih sampel sebagai responden, karena kerahasiaan data Bapak Ibu itu akan terjaga. Kita nggak akan publish nih, nggak akan kita kasih tahu, nih datanya Kang Yudi nih dibuka gitu ya. Nggak akan seperti itu. Jadi kita yang kita sajikan adalah data agregat, ya, data dalam bentuk agregat, bukan data individu. Kemudian ada beberapa data yang mungkin bisa kita sampaikan kepada publik, walaupun itu tidak kita publish secara resmi. Karena tidak semua data yang ada di web itu sebetulnya rahasia, tidak seperti itu. Bisa saja kita membutuhkan data-data tertentu yang tidak ada di web untuk kepentingan misalnya penelitian perguruan tinggi atau mahasiswa. Tinggal bersurat, meminta data yang dimaksud, nanti ada aturan mainnya juga di sana. Data-data mana saja yang bisa diberikan Rp0 atau harus berbayar, tergantung tadi kepentingannya untuk apa, jenis datanya seperti apa. Udah diatur itu semuanya, ada aturan-aturan. Berarti ada data yang tak berbayar, ada data yang harus berbayar. Dan yang tidak berbayar itu juga ada aturannya, yang mana saja, berapa kilobyte misalnya, seperti itu ya. Kemudian tadi data yang sudah dipublish itu siapapun boleh mengakses, itu baik yang ada di website maupun yang tidak ada di website. Nah, ini penasaran sama yang berbayar, Bu. Biasanya data apa sih yang diminta sama masyarakat ini yang berbayar, Bu? Yang berbayar tentunya barangkali data-data yang agak-agak misalnya agak-agak apa ya, tidak bisa tersajikan secara umum gitu ya. Yang lebih rinci seperti itu. Lebih detail. Seperti itu. Seperti itu. Oke, itu bisa dilayani juga di BPS Jabar. Caranya adalah mengajukan dengan mengajukan. Iya. Itu perorangan atau misalnya kelompok, Bu? Siapapun bisa mengajukan. Siapapun bisa. Iya. Oke, luar biasa. Nah, menurut Ibu Dia sendiri, publikasi data yang ideal itu seperti apa sih, Bu? Tentunya yang mudah dipahami ya oleh yang menggunakan. Karena percuma kita menyajikan data gitu ya. Tapi orang pas membacanya apa sih ini seperti itu. Jadi saya selalu mengajak teman-teman semua untuk ketika kita menyajikan data itu yang mudah dipahami, yang misalnya dalam bentuk infografis. Makanya sekarang Jawa Barat dalam angka itu, Kang Yudi, tidak hanya, kan itu isinya tabel-tabel ya. Barangkali kalau untuk pembuat kebijakan memang diperlukan gitu ya. Tapi untuk anak milenial nih, apa sih itu yang bikin bosen gitu. Kita buatlah Jawa Barat dalam angka dalam versi infografis. Ini salah satu upaya kita untuk lebih mendekatkan data kepada masyarakat gitu ya. Kalau dalam bentuk infografis kan lebih mudah dicerna dan lebih mudah menarik gitu ya, untuk supaya kita lebih tahu lebih dalam tentang data itu. Nah, Bu, kalau boleh tahu, kan Jabar dalam angka ini sudah dipublikasikan. Nah, kita pengen tahu dong dari terjemahannya Bu Diah nih, Jabar dalam angka di 2022 ini seperti apa, Bu? Kurang lebih. Seperti ya, itu kan artinya ini menggambarkan perkembangan ya, terutama sih yang paling utama kan bisa kita bandingkan nih periode sebelum pandemi dengan setelah pandemi gitu ya. Itu intinya ya yang untuk versi 2022 ini. Walaupun sekarang juga masih masa pandemi, tapi kan tidak seperti di awal-awal gitu ya. Jadi mungkin bisa dibandingkan kondisi data-data yang disajikan ketika 2019 sebelum pandemi dengan setelah pandemi ini. Gitu. Jadi ada perbandingannya ya, Bu ya. Ada perbedaan bisa dibandingkan. Gitu. Ini ngobrolin tentang data jadi menarik, Bu, karena apa ya, ini penting sekali. Data is the new oil seperti yang Yudi tadi bilang. Tapi apa daya durasi yang harus memisahkan kita, Bu. Ini masih enak ngobrol nih sama Bu Dia nih tentang data. Ini banyak banget insight yang yang didapat sama Yudi, tapi apa daya gitu ya, durasi. Nah, Bu, mungkin apa pesan-pesan Ibu nih sebagai Kepala BPS Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat atau wargi Jabar nih yang sedang menyaksikan atau mendengarkan podcast Juara Jabar Prop Bersuara? Silakan, Bu. Ya, alhamdulillah nih ada kesempatan ya untuk menyapa wargi Jabar. Tadi sudah disampaikan bahwa data itu betapa pentingnya ya untuk pengambilan keputusan ya. Mengambil keputusan tanpa data itu bisa tersesat jalan gitu ya. Sehingga bagi Bapak Ibu wargi Jabar yang barangkali kedatangan petugas kami, tolong diterima dengan baik dan jawab sejujur-jujurnya seperti apa adanya, karena itu tadi akan menjadi bahan decision tadi. Good data is a good decision. Sementara good data itu salah satunya berasal dari Bapak Ibu sebagai responden.
Itu saja Kang Yudi yang Oke. harus disampaikan kepada wargi Jabar. Baik, terima kasih Bu Dia, di sela-sela kesibukan bisa ketemu sama kita nih, bincang-bincang Alhamdulillah. tentang data dan tentunya juga Jabar dalam angka. Ini pastinya sesuatu yang begitu luar biasa untuk pembangunan Jawa Barat ke depannya. Amin, insyaallah. Yudi mengucapkan terima kasih bersama dengan tim dan wargi Jabar atas insight-nya, dan kita ketemu lain waktu ya Bu ya. Siap, insya Allah. Baik, wargi Terima Jabar, kasih terima kasih. banyak atas kesempatannya juga Kang Yudi. Iya, sami-sami Bu, kita juga senang banget. Aduh, betah kalau ada di BPS tuh ya Bu ya. Bawaannya vibe-nya tuh positif. Amin. Oke. Baik wargi Jabar, terima kasih terus sudah menyaksikan podcast Juara Jabar Prop Bersuara bersama dengan BPS Provinsi Jawa Barat. Hadir tentunya Kepala BPS Jabar yaitu Ibu Dia Anugrah Kuswardani MA ya. Jangan lupa untuk saksikan kembali podcast Juara di episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Saya Yudi Reven dan Bu Dia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.